Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya adik-adik hari ini? Kalau baik kita ucapkan sama-sama Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Baiklah adik-adik semuanya, sudah siap mendengarkan kisah pada hari ini? Kalau siap, angkat tangannya ya. Baiklah. Hari ini Kak Meta akan berkisah tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hari ini Kak Meta akan ambil kisah dari buku Rasulullah Teladan Utama Ayah Penyayang. Ya, sebelum kita mulai kisahnya, kita baca dulu basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ayah teladan dan bijaksana. Anak-anak adalah penyejuk mata. Kehadirannya menambah kebahagiaan hidup. Begitu pula yang dirasakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kehadiran anak-anak dalam kehidupannya begitu istimewa. Beliau mencintai anak-anaknya dengan segenap jiwa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat mencintai anak-anak. Jangankan anak kandungnya, anak para sahabatnya ya juga disayangi oleh beliau. Pada suatu hari ada seorang ibu yang sedang menggendong anaknya. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggendong anak tersebut. Lalu anak kecil itu kencing dan mengenai pakaian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apakah Rasulullah marah? Tentu saja si ibu kaget. Si ibu menepis anaknya dengan kasar. Melihat hal itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencegahnya. Kotor di baju ini bisa dicuci, tapi luka di hati anakmu tidak bisa dihilangkan. Ujar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu memberikan keteladanan yang baik terhadap anak-anaknya. Ketika ingin mendidik anaknya mandiri, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberi contoh. Ya, jadi Rasulullah memberikan contoh. Beliau terbiasa melayani diri sendiri walaupun memiliki pelayan. Bahkan tanpa sungkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membersihkan rumah dan mencuci pakaian. Suatu ketika putri kesayangannya yang bernama Fatimah merasa kelelahan mengerjakan pekerjaan rumah tangga. Dia meminta pembantu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak segera mengabulkan permintaannya putrinya. Ya, beliau meminta Fatimah untuk memperbanyak zikir. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ingin mendidik Fatimah untuk menjadi seorang yang senang bekerja. Jadi ketika Fatimah meminta seorang pembantu kepada ayahnya, Rasulullah tidak langsung memberikan ya anak-anak semuanya ya. Tapi Rasulullah ingin mendidik Fatimah agar dia menjadi seorang yang senang bekerja. Nah, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya mendidik anaknya untuk beribadah, beliau memberikan contoh terlebih dahulu anak-anaknya agar terbiasa melihat Rasulullah. Ya, agar melihat Rasulullah beribadah. Jadi Rasulullah memberikan contoh dulu kepada anak-anaknya sehingga mereka mengikutinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang paling dermawan. Beliau senang membantu orang-orang yang sedang dalam kesulitan. Hal ini secara langsung dicontoh oleh anak-anaknya. Mereka ringan tangan dalam bersedekah. Jadi mereka juga suka membantu ya, suka bersedekah seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah. Bahkan Fatimah rela menahan lapar berhari-hari demi bersedekah kepada fakir miskin. Walaupun sangat sayang kepada anak-anaknya,
beliau tidak pernah memanjakan mereka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan bersikap tegas jika anak-anaknya berbuat salah. Beliau tidak mau pilih kasih dalam menerapkan hukum. Ya, kalau salah diingatkan, kalau memang salah ya kalau dapat hukuman ya dapat hukuman. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, demi Allah, seandainya Fatimah anak Muhammad mencuri, aku akan aku potong tangannya. Ada dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bahkan anaknya saja ketika mencuri bukan membela, tapi juga akan menghukum yang sama. Fatimah adalah putri kesayangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi jika berbuat salah akan dihukum sesuai dengan hukum yang berlaku. Begitulah sikap bijaksana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap anak-anaknya. Kebijaksanaan apa lagi yang dilakukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang lainnya ya? Kalau gitu nanti kita sambung ceritanya dengan Kak Meta. Ini tadi kisah tentang Rasulullah, ayah teladan dan bijaksana. Demikian kisah pada hari ini ya bersama Kak Meta. Nanti kita lanjut dengan kisah-kisah yang lain yang lebih seru lainnya. Baiklah, Kak Meta akhiri dulu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.